Yang jahat-jahat kita doakan cepat mati. Jangan. Nggak boleh. Oh, amin-amin aja. Lihat doa Nabi ketika dilempar pakai batu. Allahumma hadi qaumi, berikanlah mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka buat jahat karena nggak tahu. Nggak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustadz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustadz. 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi. Tapi Pak Ustadz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabi pernah berkata, innallaha la yumli lizalim, Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizalim, orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah, karena kenikmatan sudah habis mereka habiskan di dunia. Sebaliknya ada orang yang di dunia penuh dengan penderitaan, hatta tamshi 'alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya walaupun setetes, walaupun seujung kuku, walaupun seujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam di tengah malam yang gelap, sudah dihapuskan Allah. Mari kita berpikir bukan menurut cara pandang kita, tapi berpikir menurut cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya termasuk orang yang susah menangis. Banyak orang menangis, sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Saya susah. Makanya pernah saya disuruh membimbing etikaf. Etikaf itu kan mesti menangis malah. Udah saya muhasabah, ya Allah, begitu banyak, tak ada menangis. 10 menit udah tak ada menangis. Lama-lama menangis saya, kenapa orang ini tak bisa menangis? Tapi ada masanya saya ceramah, itu memang dari mulai masjid itu sampai pulang tak berhenti tangis. Maaf, putus 2 tangan. Putus, tapi doanya wow. Pas di depan saya dia sholat. Hancur hati saya menengok, kenapa tangan dia putus tapi doanya panjang? Tanganku lengkap, berdoa bahkan tak berdoa. Jadi kadang memang kita ini kurang bersyukur. Efek dari kurang bersyukur itu kita tidak menganggap bahwa hidup ini nikmat. Siapa yang bangunnya paling pagi, itulah hidupnya paling berkah. Sekarang di dunia internasional, di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, setelah diteliti ternyata yang paling cepat bangun paginya itulah yang di seberang Batam, Singapura. Mau Islam, mau tak Islam, asalkan dijalankannya sunnah Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling awal bangun paginya, maka dialah yang paling maju. Singapura itu maju karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, paling awal bangun pagi. Belum lagi azan subuh udah bangun orang Singapura. Orang kita disatukannya duha sama subuh. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustadz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj
kami mainkan mereka, karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hamba Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah, sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga solat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustaz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas solat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Bukankah nabimu pernah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Jangan sepelekan orang karena fisiknya, jangan sepelekan orang karena tampilannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok badan dan wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok, diperhatikan Allah adalah hati kamu, wa amalikum, dan amal soleh kamu. Manusia tidak akan pernah bersyukur kalau matanya terlalu lama melihat nikmat orang lain. Tapi ketika dia melihat kelebihan yang diberikan Allah pada dirinya, lidahnya akan berkata alhamdulillah. Hatinya akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Laisal ghina, orang yang kaya bukanlah banyak harta bendanya. Wa innamal ghina ghina nafs, orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Jangan pedulikan omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, dunia ini sebetulnya sederhana, simple. Yang sulit itu mikirkan omongan orang. Kalau kita kurus, apa kata orang? Gak makan ya. Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikir. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Selesai. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Banyak orang tak tahu apa bacaan selesai sholat. Nanti anaknya nanya, ya, kalau selesai sholat itu apa bacaannya? Mana dia tahu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fa'ayyina rabbana bis wa adkhilna al-jannata daras tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ilahana anta maulana subhanallah. Dicari duit pagi, petang, siang, malam. Manusia ini aneh Bapak Ibu. Kalau ditanya, kenapa kau sibuk cari duit? Untuk makan. Kenapa kau sibuk? Cari makan. Begitu dibawa masuk ke rumah sakit, diperiksa, apa kata dokter? Bapak sakit mah karena tak makan. Kan aneh manusia ini. Dicari duit sampai penuh rekening, bermiliar-miliar, sampai triliun. Lalu kemudian ketika masuk rumah sakit, langsung ditransfer ke dokter spesialis. Duit itu tak sempat dinikmati. Sekaya-kaya orang, makan paling cuman tambuh 3 kali. Kalau sampai tambuh 4 kali, usus bocor. Sekaya-kaya orang, baju paling banyak 3 lapis. Saya subuh ini 3 lapis. Singlet di dalam, baju koko, sorban. Kalau sampai 4 lapis, demam. Bukan kaya. Hidup ini cuma makan, pakai. Kemanapun kau pergi, hidup ini cuma makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Yang kekal abadi mana? Dunia sementara.
akhirat selamanya. Nah, tentu bagian lagu nanti beliau. Kalau tak ada beliau baru saya menyanyi. Orang kaya mati. Ya, cuman karena ada yang aslinya segan saya. Kalau pas di tempat lain tak ada dia, saya gas. Karena ada tak enak kita kan. Nah, jadi pada akhirnya kita ini semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan itulah untuk hari esok. Kita ini mati, tanah untuk kita bukan luas betul, 2 meter kali 1 meter. Dalamnya 1, kita genapkan aja lah 2 meter biar dalam. 1/2 meter, 2 meter, 2 meter ke dalam. Itulah cuma. Menangislah istri anak menantu melepas. Ayah, atuh, abang, kenapa lelakiku mati, kenapa tak laki si anu? Apa mau dikata, habis sudah. Hilang semuanya. Hanya tinggal kenangan-kenangan belaka. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mereka mulai nonton TV. Gitu dia ketawa. Mesti dia tengok handphone. Gitu dia. Dia buka laci menengok mana STNK BPKB. Dibawa ke kantor Samsat. Kata polisi, kata Samsat, ini untuk apa? Mau ganti nama, Pak. Kenapa ganti nama? Almarhum tak mau menangkap orang mati, tak ditangkap polisi. Surat-surat tanah pun berubah balik nama, masuk akte notaris, selesai. Habis semuanya. Mana nama yang kekal abadi? Itulah nama yang ada di prasasti yang tanda tangan tadi. Abdul Somad. Mana dia sekarang? Almarhum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas nilai mewakafkan tanah nih. Mau dibeli tak dia kasih? Tidak. Kenapa? Saya tak mau. Karena dia mau ada amal yang mengalir sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, iktikaf anak-anak 20, 30 hari, 10 hari. Malam baca Quran. Non-stop pahala itu putus. Iya, kalau kita orang baik dimakamkan dekat orang baik. Kebetulan dimakamkan dekat ulama. Lalu lalang orang, lewat orang di samping makam tuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Al-Fatihah. Itu untungnya kalau kita meninggal dekat ulama. Coba kalau dekat koruptor. Kubur siapa tuh? Mampus ya gitu. Kena juga kita sikit-sikit. Makanya kan nanti kalau kita tak ulama, mudah-mudahan kalau saya meninggal kebetulan pas jadwal di kota Palembang, tolong makamkan saya di pemakaman dekat makam para habaib. Biar supaya pas orang ziarah kubro, ramai orang. Ada keluarga orang berkirim-kirim doa, dapat juga Abdul Somad. Ada keluarga orang berkirim pempek, dapat kita pahalanya. Itulah untungnya dekat dengan orang baik-baik. Pandang ke kanan, Ustadz Dery Sulaiman. Pandang ke kanan, Habib Mahdi bin Syihab. Pandang ke kanan, Ustadz Kemas Ali, Kemal. Kemal itu artinya sempurna. Tak ada yang lebih sempurna dari Ustadz Ali ini lagi. Pandang ke kiri, Pak Wali. Belakang, jangan tengok lagi. Anggota dewan hadir, ketua hadir. Datang pula mereka subuh berjamaah. Bayangkan itu. Ini kadang baru jadi RT, udah tak sembahyang subuh. Ilaha illallah. Mohon maaf Pak RT, jangan tersinggung. Yang saya maksudkan ini di tempat-tempat lain, entah di mana lah itu. Yang udah mati orangnya. Tapi hari ini luar biasa. Tadi sebelum terlambat pula kami datang. Saya terus terang sudah bangun, saya jam 4 udah duduk saya menunggu. Habis itu saya tanya, jam berapa subuh? Udah azan Pak Ustadz. Hah? Tempat kita nanti, insya Allah nanti kita sholat. Saya tanya, Habib kita sholat di mana? Kita sholat di sana. Sampai kemari langsung saya tanya lagi, Ustadz Dery. Ustadz Dery udah sholat? Nunggu Ustadz katanya. Maju ke depan, Masya Allah, Tabarakallah. Di samping saya tengok kuburan. Kuburan almarhum. Kita bacakan Al-Fatihah sampai semuanya. Bagus kuburan ada di samping masjid. Supaya apa? Supaya salafi tak masuk ke masjid.
Kalau masjid itu diambil orang NU, sendal hilang. Kalau masjid itu diambil Muhammadiyah, kunut hilang. Kalau masjid itu diambil Salafi, semua hilang. Tapi Salafi tak mau mengambil masjid yang ada kuburan. Kenapa? Karena bagi mereka dianggapnya kita menyembah kuburan. Jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ini menjadi fitnah. Jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Pembahasan tentang masjid yang ada kuburan itu 3. Pertama, sujud ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang ketiga, sholat di masjid yang ada kuburan. Saya ulang sekali lagi. Sujud ke kubur, menjadikan masjid sebagai kubur, sholat di masjid yang ada kuburan. Ini memang pembahasannya agak jelimet. Orang yang udah makan pun kadang susah memahaminya, apalagi yang belum sarapan. Pertama, sujud ke kubur. Sujud ke kubur, kalau menyembah kubur bisa haram. Dan sampai hari ini tak ada orang Islam yang sujud ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, itu yang dilarang Nabi. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Meninggal Abdul Somad, dikuburkan. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lalu kuburan itu diratakan, dibangun masjid di atas kuburan itu. Nama masjidnya Masjid As-Somad. Tak boleh. Kenapa? Karena ittakhadha yattakhidhu ittikhadan, menjadikan kubur sebagai masjid. Adapun sholat di masjid yang ada kuburan kan samping kanan, samping kiri, bagian depan, maka memang begitulah rata-rata masjid-masjid di kerajaan-kerajaan Melayu. Pergi kita ke Medan Sumatera Utara, Masjid Kerajaan Melayu Delhi, di samping masjid itu ada kuburan. Begitulah di Mesir rata-rata. Kenapa? Karena orang minta dimakamkan dekat masjid supaya dapat doa mengalir sehari semalam paling tidak 5 kali. Membaca Fatihah orang, Allahumma firlahu warhamhu. Itu maknanya. Jadi jangan nanti, ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Mana tahu hari berganti, musim berubah, muncul fitnah. Jangan sholat di Masjid Al-Anwar. Itu ada kubur di sana. Itu ada syubhat. Oh, pembahasan masalah ini ada 3. Lupa pula aku. Apa kata Ustaz Somad kemarin? 3 kata dia waktu itu. Pokoknya boleh lah. Nah, ini